Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Pangestu dengan NIM 2020-22036. Di sini saya akan membandingkan dua jurnal dengan tema yang pertama. Jurnal pertama ada implementasi cloud computing sebagai infrastruktur layanan mail berbasis layanan mail server pada Universitas Khairun. Untuk jurnal yang kedua ada implementasi data center untuk penempatan host server berbasis private cloud computing. Untuk judulnya sudah di sini, saya akan menjelaskan persamaannya dulu. Persamaannya untuk jurnal persamaannya adalah sama-sama menggunakan cloud computing sebagai infrastruktur. Tetapi untuk jurnal yang pertama, cloud computing digunakan untuk infrastruktur layanan mail server. Nah, untuk yang jurnal kedua gunakan sebagai infrastruktur data center untuk penempatan host berbasis private. Untuk perbedaannya ada di sini, metode yang digunakannya, metode penelitiannya. Yang jurnal pertama menggunakan studi literatur dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, hanya 3 itu. Yang satunya ada desain sistem. Nah, untuk yang jurnal kedua menggunakan metode penelitian pendekatan model NDLC atau Network Development Life Cycle yang mempunyai siklus putaran seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ada analisis, lalu mendesain, simulation prototyping, kemudian implementation, selanjutnya monitoring dan manajemen. Siklusnya berputar ya ini ya, dan kembali ke awal lagi. Sini tahap analisis, tahap desain, simulasi, implementasi, monitoring, dan pengujian. Ini untuk jurnal pertama. Ini ada prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. Dan di sini ada tabel spesifikasinya ya untuk di jurnal pertama, yaitu cloud computing sebagai infrastruktur layanan mail server. Dan di sini ada topologi perencanaan. Ini dia topologinya. Dan ini adalah desain logical topologi, desain logical cloud. Hasil pembahasannya ada implementasi, pengujian dan analisa, skenario pengujian dengan 25 user, dan ini ada kesimpulan
penulis berhasil membuat dan mengimplementasikan mail server berbasis cloud dengan layanan infrastruktur as a service atau disingkat IaaS. Untuk mengetahui nilai transfer rate, waktu pengiriman, dan integritas data dilakukan dua tahapan pengujian, di mana dalam tiap pengujian diberikan data yang berbeda seperti tadi. Pada pengujian pertama, untuk mengetahui nilai transfer rate dan waktu pengiriman besar, data yang diujikan berbeda-beda. Untuk tiap data dilakukan 5 kali pengujian. Kemudian dihitung nilai rata-rata transfer rate dan waktu pengiriman. Untuk masing-masing besar data yang diujikan, hasil yang dapatkan nilai transfer rate lalu meningkat sesuai dengan besar data yang akan dikirimkan. Untuk pengujian data yang kedua dilihat adalah nilai integritas data yang dicapai, di mana besar data yang sudah ditentukan akan dikirim ke semua user secara bersamaan dan dilakukan pengecekan pada email masing-masing user. Setelah melakukan pengecekan, nilai integritas untuk masing-masing besar mencapai 100% dan dapat dibuktikan dengan aplikasi MD5 exam. Yang kedua, hasil dan pembahasannya: analisa jaringan UIKA pada distribusi koneksi jaringan UIKA. Analisis distribusi jaringan UIKA digambarkan ke dalam topologi logika dengan dimodelkan ke dalam 3 level layer, yaitu core layer, distribution layer, access layer, seperti pada gambar nomor 2 seperti ini. Berdasarkan gambar 2, di mana level setiap layer terdapat beberapa informasi berupa jenis dan lokasi perangkat seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Ini seperti tabel 1 ini. Di core layer ada router. Untuk lokasi perangkatnya di Fakultas Teknik ada 2. Distribution layer ada perangkat router di Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi, dan Rektorat. Akses layer ada switch dan access point di setiap lantai gedung. Manajemen server jaringan UIKA. Jaringan UIKA saat ini memiliki beberapa layanan informasi berupa aplikasi berbasis web yang memerlukan beberapa server fisik untuk menyimpan aplikasi yang saling terdeteksi. Beberapa layanan ditunjukkan pada tabel nomor 2 seperti ini. Untuk server ada aplikasi 1 sampai 5. Untuk aplikasi 1 berisi server layanan web informasi universitas dan setiap fakultas. Untuk server 2 berisi layanan sistem informasi akademik. Server 3 berisi database, server 4 berisi monitoring device, server 5 berisi APS BID. Untuk desain topologi, pada gambar 3 ditunjukkan bahwa semua request yang berasal dari jaringan lokal maupun publik yang meminta layanan UIKA maka akan ditangani oleh server fisik. Selanjutnya akan dibangun layanan data center private cloud computing basis IaaS menggunakan metode hypervisor native bare metal. Proxmox merupakan aplikasi manajemen IaaS yang di dalamnya terdapat
beberapa virtual mesin operasi, sistem operasi. Ini gambar 3, desain IaaS Proxmox. Untuk kesimpulan, hasil analisis sistem yang telah dibangun menunjukkan bahwa data center berbasis IaaS secara sumber daya dapat menghemat, mengoptimalkan, dan pengelolaan sumber daya dari kebutuhan layanan sistem informasi harus disediakan kampus UIKA berdasarkan usability. Disediakan kampus UIKA berdasarkan uji usability menunjukkan aplikasi Proxmox telah sesuai dengan kebutuhan manajemen yang ada pada admin IT kampus UIKA yang memenuhi aspek reliability, efficiency, memorable error, dan satisfaction. Kelebihan cloud computing mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server internet dan biayanya murah. Penggunaan cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik dan hemat. Untuk menghemat mengurangi infrastruktur komputer memerlukan biaya pengadaan dan perawatan yang cukup besar dan fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka otomatis akan menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit saja dengan melakukan self provisioning. Ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lain-lainnya, dan sudah memiliki fasilitas pendukung selama 24 jam. Skalabilitas. Penggunaan layanan cloud computing yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna, dan tentu saja aman. Yang penting sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Dan untuk kekurangan cloud computing, bergantung pada koneksi internet. Harus menggunakan internet untuk mengaksesnya. Harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan data kita. Mungkin itu saja kekurangannya. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.